Nah ketika mau balik lagi dia ngelewatin beberapa pohon lagi, karena ngelewatin semak, ngelewatin pohon gitu kan. Nah ketika dia mau ngelewatin semak, lewatin satu pohon, dia tuh kayak ngerasa kok di sebelah kanan ini kayak ada yang liatin, ada yang merhatiin. Tapi hatinya tuh bilang, lu jangan nengok, lu jangan nengok gitu kan. Tapi karena penasaran dan bener-bener kayak bodoh amat dah, dia nengok dong. Dan ketika nengok, dia bener-bener kaget dengan sosok kepala yang lagi ngintip sambil nyeringai dengan rambut yang panjang ngejuntai sampai bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gue bakal ngelanjutin ceritanya Bayu sama Acil nih. Karena kan ini penggantinya cerita dari Ilham Junior. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual dulu, ya enggak? Jangan lupa ngopi dingin. Belakangan ini banyak banget berita tentang orang nyasar, meninggal. Jadi gue tuh selalu bosen ya sebenarnya ngasih tahu kalian, guys hati-hati, guys jangan sembrono, guys prepare. Naik gunung itu nggak sesimpel yang kalian bayangin, serius, nggak sesimpel yang kalian bayangin. Jadi jangan kayak ngikutin orang. Kalau kalian nih penonton setia gua dan next mau naik gunung, terlepas dari misalkan ikut open trip atau ikut open trip gua atau enggak, itu terserah kalian. Tapi kalian harus ingat, ketika kalian naik gunung, kalian tuh wajib banyak banget prepare-nya. Yang mulai dari fisik pribadi, perlengkapan pribadi, terus tim pribadi. Misalkan kalian naik ini dengan siapa gitu kan. Jadi itu tuh banyak banget. Terus logistik kalian juga seperti apa, P3 kalian itu seperti apa. Jadi banyak banget. Kalau misalkan awal-awal kayak kalian bilang ribet, ya emang ribet. Gua pun di awal itu akan ribet. Tapi selama itu bisa menjaga keselamatan kalian, mengantisipasi ketika kalian kenapa enggak belajar gitu. Jadi bukan naik gunung yang cuman FOMO modal 100.000 lu berangkat. Mungkin kalau dulu seperti itu, tapi kalau sekarang nggak bisa cuy. Sekarang alat-alat banyak yang murah meriah banyak. Jadi kalian intinya sesafety mungkin. Jadi kayak kalian aja kan, kalau mau kerja di pabrik, bagian jahit, bagian apa, kan kalian juga harus belajar dulu kan dari awal. Nggak yang mungkin ujuk-ujuk bisa jadi tukang jahit. Jadi semua juga harus berproses cuy. Dan itu demi keselamatan kalian. Karena hari apes itu nggak pernah ada yang tahu. Dan oke, kita nggak usah lama-lama. Kita bakal nyeritain tentang si Acil sama si Bayu nih cuy. Karena gue lihat-lihat kalian seneng kan. Karena memang gue akuin cuy, cerita Acil sama Bayu ini banyak kocaknya, banyak lucunya banget. Ya pokoknya kalian nanti pantengin aja. Dan kemarin itu udah sampai di Acil sama Bayu ini, udah sampai pesantren lah ya. Dan kita akan lanjutin ceritanya Acil sama Bayu ini. Nah Acil dan Bayu ini sampai di pesantren kan, dia tuh ketemu sama kiai atau yang punya pesantren tersebut. Ketika udah sampai, akhirnya kan di situ pecah nih, kayak Bayu menceritakan tentang kejadian sebelumnya, tentang almarhum dari kakeknya, terus dikasih benda juga sama neneknya, terus
Pokoknya ya diamanatin untuk kesini. Sedangkan kita sebut aja abah lah ya. Kalau gua kan biasanya kalau manggil orang itu biasanya abah lah gitu, daripada kiai terlalu ribet atau terlalu gimana gitu. Jadi kita panggilnya abah aja. Akhirnya si abah ini tuh cuman manggut-manggut doang dan senyum dan nanya abah ini, terus tujuan kamu untuk datang ke pesantren ini untuk apa? Iya, bayi ini bilang bahwa dia itu pengen nuntut ilmu dan dia pengen punya ilmu yang bisa dikatakan buat bisa ngelawan sesuatu hal yang jahat ya. Misalkan kayak nangkal-nangkal hal gaib, terus kayak ngelawan orang-orang yang suka nyantet atau neluh orang gitu kan. Di situ pun abah ini cuman manggut-manggut doang bahwa hal yang seperti itu ya memang bisa dilakukan, tapi abah cuman bilang jangan pernah berfokus dengan hal atau dengan ilmu yang seperti itu dulu. Lu belajar aja dulu dasar, nggak usah yang muluk-muluk pengen A, B, C, D dan sebagainya gitu kan. Tapi belajarlah dulu dari dasar, pahami dulu. Perihal nanti lu bisa atau enggak, yaitu serahkan lagi sama pencipta kita gitu kan. Jadi bener-bener bijak banget tuh lah dari ceramahan dari si abah ini. Nah ketika udah ngomongin tentang perihalnya, si Bayu ini nyeritain tentang masa lalunya juga. Terus abah ini nengok, terus itu siapa yang di sebelah, kata abah itu kan. Itu saudara, keponakan, sepupu atau siapa. Sedangkan Bayu cuma nengok doang ke si Acil. Acil juga cuma garuk-garuk kepala. Nah di sini Acil ini bilang kalau dia itu cuma ikut-ikutan doang, diajak buat datang ke pesantren ini. Abah langsung renyetin dahi kan, ikut-ikutan kata abah itu. Lah terus kalau misalkan Bayu pergi ke jurang, lu mau pergi ke jurang, dia bilang gitu kan. Acil nih sambil agak senyum-senyum kelamas-kelemes gitu kan, dia bilang, ya enggak bah, masa orang mau ke jurang kita ikutin, ngapain juga, PA juga itu orang kalau misalkan tiba-tiba ke jurang kita ikutin kan. Nah terus tujuannya mau kesini mau ngapain? Ya sekalian cari ilmu juga lah, ngelancarin ngaji dan sebagainya. Terus tiba-tiba Bayu ini nimbalin lah, kalau bilang kalau sebetulnya, nah di situ tuh langsung kayak dibekep kan. Gara-gara memang kelakuan dari si Acil ini kan sebelumnya ini bisa dikatakan tidak patut untuk dicontoh karena dia mau melakukan tindakan kayak bundir gitu kan. Di situ pun kayak ditutup, tapi abah ini cuman senyum-senyum doang seolah kayak tahu dan bilang, kalau kamu memang tersesat itu ya tidak bisa kayak, ya itu tergantung dari manusianya, tapi jangan pernah sekali-sekali putus asa atau melakukan tindakan hal bodoh. Lu diciptain, lu dilahirin buat ngejalanin hidup, tiba-tiba lu mau ngakhirin hidup dengan begitu, bahwa itu tuh kayak dosa gitu kan. Abah ini cerita panjang lebar, sedangkan di situ Acil cuma nunduk doang. Nah seolah Bayu ini juga nggak punya rasa sungkan dengan si abah, seolah kayak udah kenal lama banget. Jadi kayak ya sambil ngobrol sambil guyon aja gitu kan. Bayu ini bilang, no dengerin, kalau kayak begitu tuh dosa, dia bilang, sambil kayak nunjuk-nunjuk dan nyubit-nyubitin pahanya si Acil ini gitu kan. Sedangkan Acil cuman diem, matanya melotot seolah kayak kesel banget diledekin sama temennya ini gitu kan. Acil ini cuma nunduk dan Bayu pun cuma bisa ketawa-ketawa doang tuh gara-gara temennya ini nunduk terus gitu kan. Singkat cerita, akhirnya setelah dapat wejangan obrolan kan manggil santri yang lain buat nganterin Bayu sama Acil ini ke salah satu kobong. Kita sebutnya kobong aja lah ya, ke salah satu kamar yang biasa dipakai tempat tidur santri. Jumlah santri di situ mungkin ada sekitaran 20 atau 30 orangan cuy. Jadi nggak terlalu banyak lah pada saat itu juga. Nah ini dibawa dan isi di dalam kobong itu paling sekitaran 5 sampai 7 orangan lah ya. Dibawa dan awal-awal kan namanya kita entah sekolah, entah dimanapun tempatnya, kalau kita junior atau baru masuk kan biasanya dikasih tahu nih ini tempat ini, tempat ini. Jadi kayak enak aja pada saat itu. Jadi kayak ya udah biasa lah gitu kan. Dan memang ketika mereka berdua sampai ini ada sebuah kegiatan bisa dikatakan kayak tahlilan. Kalian tahu lah ya tahlilan ini untuk apa, seolah kayak abis ada yang meninggal gitu. Dan pada saat itu pun adalah hari ketiga, kalau nggak salah hari ketiga gitu kan. Jadi kayak oh mungkin abis ada yang berduka gitu kan, ayam mereka ngikutin aja secara hal rutin gitu kan.
Nah, singkatnya ketika mereka mau istirahat, mereka berdua, terus salah satu temen yang istirahat, salah satu temen kamarnya ini bilanglah ke mereka berdua bahwa ada amanah dari Abah, kalian jangan pernah keluar malam dari lingkungan pesantren. Satu. Kedua, kalau ada suara apapun kalian jangan pernah tengok suara siapapun. Dan kalau ada kejadian apapun kalian tidak boleh meninggalkan area pesantren. Yang pada intinya lu jangan kemana-mana kalau ada apa-apa. Intinya mau itu ngeliat kebakaran atau apapun di luar area pesantren, pokoknya lu jangan pernah keluar dari area pesantren. Udah titik begitu aja kan. Nah di situ kan Bayu sempat ngerasa heran dan nanya, loh kenapa? Kok nggak boleh yang namanya untuk keluar gitu kan? Seolah ada sesuatu hal yang diumpetin atau yang tidak diceritakan sama anak santri ini. Entah, dan kelihatan dari raut wajah mukanya pun ada sesuatu hal yang dimana kayaknya ada hal yang tidak wajar. Tapi mereka tuh kayak enggan untuk menceritakan. Entah itu disuruh Abah atau memang nggak boleh diceritakan. Tapi ya Bayu pun sebenarnya nggak permasalahkan gitu kan kalau memang ada amanah seperti itu, tapi ya setidaknya kasih tahu apa alasannya gitu. Tapi kalau memang itu masalah internal ya oke lah, nanti juga akan dengan sendirinya dia akan tahu gitu kan. Singkat cerita mereka istirahat. Nah ketika istirahat ini mereka kan karena memang di hari pertama nih ya di pesantren itu kayak ngerasa biasa-biasa aja, mungkin karena faktor capek jadi mereka tidur itu pules. Dan memang ketika mereka bangun pun kayak ada sebuah gosipan dari teman-teman satu kamarnya ini, tapi Bayu sama Acil ini nggak terlalu memperdulikan dan karena memang belum akrab gitu kan, jadi kayak ya udahlah biasa aja gitu kan. Mungkin itu obrolan yang dimana mereka pun sebenarnya nggak tahu karena wajar lah anak baru. Nah mereka harus bangun subuh, terus mereka mandi. Nah ketika bangun subuh ini kan biasanya ada yang mandi, tapi rata-rata dari anak pesantren biasanya mandi cuy. Dan sebetulnya yang bangun subuh ini tuh cuman mereka berdua. Jadi anak-anak santri yang lain biasanya tuh sholat tahajud. Setelah selesai sholat tahajud ngaji, terus dia balik ke kobong buat istirahat sebentar. Terus udah mau masuki subuh, terus dia balik lagi. Jadi kayak anak santri ini udah punya kebiasaan yang paten. Dia mandi, terus sholat malam, terus ngaji. Terus setelah ngaji nunggu subuh istirahat dulu sebentar gitu kan, ngadem dulu, terus balik lagi ngaji dan gitu aja gitu kan. Kecuali pas udah siang nanti akan ada kegiatan, entah itu ke ladang, entah itu bantu Abah atau melakukan hal yang lainnya gitu kan. Nah karena memang mereka baru kan kayak wah tumben nih udah pada bangun gitu kan. Akhirnya mereka bangun tuh berdua kan. Nah ditanya lah sama seniornya ini, kalian mau wudhu apa mau mandi dulu? Tapi seniornya ini menyarankan lebih baik kalian mandi aja biar kalian seger, dan ketika kalian ngaji atau ya intinya ngaji nggak akan ngantuk gitu kan. Lagian airnya enak kok, adem gitu. Nah sedangkan si Acil ini memang agak minder sama yang namanya air pagi. Sebetulnya bukan perihal nggak suka mandi pagi atau ya intinya agak malas aja kalau pagi-pagi harus mandi gitu. Kalau bisa sih kayak biasa lah jam 7, jam 8 dia baru mandi. Tapi karena mau nggak mau kan dia tinggal di area lingkungan pesantren yang memang terbiasa mandi, akhirnya kayak kita mau wudhu aja kali ya, kagak usah mandi-mandi gitu kan. Tapi Bayu ini langsung ngotot dan bilang udah yuk mandi bareng sama gua ke air gitu kan. Nah sedangkan kalau mereka mau mandi, jadi sebetulnya di area pesantren ini ada yang namanya sumur timba. Ada yang namanya sumur timba. Biasanya sumur timba ini dipakai untuk minum. Sedangkan untuk kebutuhan yang lain kayak nyuci, kayak mandi, mereka itu lari ke sungai. Karena kan kalian tahu lah ya, cerita ini tuh berlatar belakangan zaman dulu banget nih. Jadi mereka tuh harus ke bawah. Nah sedangkan untuk jalan dari pesantren dan untuk sampai bawah itu kan kondisinya turunan. Jadi pesantren ini tinggalnya di lokasinya ada di sebuah bukitan. Nah ketika tinggal di sebuah bukitan, nah mereka untuk ke sungai ini mereka harus turun jadinya cuy. Nah ketika turun ini, turun aja itu 20 menit. Apalagi naik mungkin bisa lebih dari 30 atau ya 40 menitan gitu kan. Nah mereka tuh kayak aduh keburu nggak ya. Tapi memang ketika dibangunin ketika subuh pun memang mereka space waktunya itu banyak banget lah gitu kan. Jadi akhirnya mau nggak mau ya udahlah mandilah bentaran, lagian turunan ini gampang kan. Ya udah tuh mereka tuh akhirnya setuju nih berdua. Sedangkan mereka nggak ditemenin senior, lagian
udah gede lu ngapain ditemenin sama kita gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mereka ini mandi lah. Dan tidak ada omongan dari para senior ini kayak ngewanti-wanti, seolah kayak udahlah, lu kalau mau di pesantren ini lu harus kuat-kuat. Lu di area pesantren itu aman dari masalah perdemitan. Tapi kalau udah di luar pesantren, itu adalah hal yang memang harus lu biasakan. Karena lingkungan dari pesantren ini, bukan lingkungan, tapi lebih tepatnya keliling dari pesantren ini tuh bener-bener ditumbuhi dengan pohon-pohonan yang gede, yang bisa dibilang kalau ngelihat dari luar itu wah angker banget gitu. Padahal enggak, di area pesantren tuh sejuk, adem, terus kayak banyak kicauan burung, pokoknya enak lah, bikin tenang. Tapi beda halnya kalau udah keluar pesantren nih, hawanya itu udah beda. Karena mungkin ya kalau di pesantren kan banyak yang ngaji kali kan, hawanya positif. Kalau di luar kan itu udah bukan ranahnya lagi, banyak demit-demit yang lain. Nah, kita balik lagi ke mereka berdua yang mau mandi. Mereka ini jalan lah turun, pakai bawa obor nih. Nah, ketika jalan turun ini kan sebetulnya Acil bukan tipikal manusia yang penakut. Kalau zaman dulu tuh bisa dibilang ya orang udah terbiasa keluar malam-malam, walaupun ya mungkin ada hal yang ditakuti tapi nggak sepenakut kayak anak zaman sekarang lah ya cuy. Mereka jalan, nah ketika jalan ini Acil itu udah ngerasa bahwa bulu kuduknya itu kayak merinding. Cuman masih berpikiran mungkin karena faktor dingin subuh-subuh gitu kan, apalagi kita mau jalan ke air. Udah suasananya emang udah seperti itu, jalan terus. Tiba-tiba muncullah wewangian sesuatu hal yang memang Acil ini tahu. Anggaplah bau ini tuh adalah kayak bau kemenyan. Yuk, kok bau kemenyan? Siapa ini? Subuh-subuh bakar kemenyan gitu kan? Aneh banget. Udah nggak apa-apa. Lagian nama juga di area kayak begini kan, udah hal yang wajarin. Lagian kita kan ada di atas bukit. Mungkin ada orang yang dari bawah tiba-tiba ke atas. Tapi emang lu gak curiga apa subuh-subuh ngebakar minyak gini? Udah kita kan mau ibadah. Lagian ngapain sih mikirin hal yang aneh-aneh? Udah jalan-jalan. Ngobrol mulu gak kelar-kelar, nanti malah kita diomelin sama abah lagi. Baru juga pertama kali masuk, nanti udah diomel-omelin kan gak enak sama senior gitu kan. Iya, ayo jalan lagi lah mereka. Emang si Acil matanya ini jelalatan, sedangkan Mbak Yu mah fokus. Gara-gara kan jalan subuh kan nggak kelihatan, jadi dia fokus ke jalan aja. Acil matanya celangak-celinguk. Nah ketika matanya celangak-celinguk, Mbak Yu ini jalan nih ke depan. Sedangkan Acil kayak ngerasa, kok kayak ada yang merhatiin nih. Siapa itu? Jadi kayak siluet doang kan. Karena kalau obor itu kan jarak dari pencahayaan itu nggak terlalu jauh. Tapi kayak ngerasa, mungkin daun kali gitu kan. Jalan lagi, tapi kayak ngerasa bahwa kok itu ngikutin, terus tiba-tiba kayak ngumpet di pohon gitu kan. Jadi kayak ngumpet di pohon. Apaan sih? Jalan lagi nih, dia kayak masa bodoh jalan lagi. Tapi si sosok ini itu tuh seolah kayak jalan tek. Jadi makin lama ngumpet di pohon, di belakang pohon. Tapi makin lama kayak makin ngedeketin mereka gitu kan. Tek. Acil kayak ngerasa penasaran. Dan Acil pun gak sadar bahwa Bayu itu udah jalan ke depan. Acilnya kayak, apaan sih nih? Penasaran gua. Dia tuh ada kayak apa ya, ranting atau dahan pohon yang mungkin segini. Jadi jalannya itu agak semak-semak. Jadi dia kayak ngeprik-ngeprikin atau mukul-mukulin semak gitu. Takutnya ada ular gitu kan. Karena penasaran apa nih, binatang kah, hewan kah, atau apa. Walaupun dalam hatinya itu dak-dik-dukser nih cuy. Prik gitu. Gak ada kali, aman, disenterin lagi. Tiba-tiba nggak ada nih, pas mau disamperin, kok nggak ada. Ya udahlah, dia mau balik lagi. Tiba-tiba kayak dia kan udah balik mundur nih, tapi seolah kayak feelingnya atau firasatnya itu kayak kok tiba-tiba ada yang nongol gitu kan. Ini kayak lah, kok ada yang liatin. Dia dicek lagi, lah ada lagi. Karena memang nggak jelas kan siapa sih, masa iya senior mau ngejailin gitu kan, kayak di ospek gitu kan. Wah kayaknya sih di ospek nih. Bodo amat tuh, gue samperin sama dia gitu kan. Udah apa kak? Atau bang gitu kan? Atau jangan pada nangkutin. Pada ngapain sih di situ? Akhirnya kayak jalan. Nah dari siluet itu sebenarnya kelihatan bahwa dia tuh ngumpet ke balik pohon. Seolah kayak nggak munculin dari mukanya ini. Dan disamperin. Ketika disamperin, di balik pohon itu nggak ada siapapun. Sempat mulai kayak, lah bulu kuduknya itu bener-bener deres banget merindingnya. Aduh. Dia langsung teriak-teriak nama Bayu. Yuk, lu di mana?
Yuk, lu di mana? Kok tiba-tiba nggak ada gitu kan, Bayu? Bayu? Wah, di situ langsung panik dong. Wah, jangan-jangan Bayu ninggalin nih, karena memang si Acil juga nggak ngeh kan. Nah ya udahlah, mau balik lagi. Nah ketika mau balik lagi dia ngelewatin beberapa pohon lagi, karena ngelewatin semak, ngelewatin pohon gitu kan. Nah ketika dia mau ngelewatin semak, lewatin satu pohon, dia tuh kayak ngerasa kok di sebelah kanan ini kayak ada yang liatin, ada yang merhatiin. Tapi hatinya tuh bilang, lu jangan nengok, lu jangan nengok gitu kan. Tapi karena penasaran dan bener-bener kayak bodoh amat dah, dia nengok dong. Dan ketika nengok, dia bener-bener kaget dengan sosok kepala yang lagi ngintip sambil nyeringai dengan rambut yang panjang ngejuntai sampai bawah cuy. Dan itu jaraknya mungkin sekitaran 1 meter, jadi jelas banget. Dan penerangan dari lampu obor itu bener-bener jelas. Acil langsung teriak, cuman begitu doang. Dia langsung ngibrit, Bayu, kok ada setan Bayu? Tungguin gua Bayu. Gitu kan. Dia Acil ini langsung ngibrit sekenceng-kencengnya, lari sekenceng-kencengnya buat ngejar si Bayu. Bayu pada saat itu udah kondisi udah mandi nih, jebur-jebur. Sedangkan si Acil dia terus nyerentel aja udah kayak bagong. Lari terus tanpa dia sadar bahwa di depannya itu adalah udah sungai ya. Pontang-panting lari bahkan sampai ngejeburin. Bahkan sampai obornya ini karena nyelam ke air kan jadi mati. Cus. Sedangkan Bayu yang ngedenger suara tiba-tiba ngedadak begitu kaget. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Tiba-tiba pas nengok ke belakang, lu ngapain Acil? Lu lari-larian. Di atas ada setan yuk. Buset deh, serem banget, rambutnya panjang. Lu mah cuman penglihatan lu doang kali. Lu mau udah mikir yang aneh-aneh aja. Gua nih jalan sendirian, tadi gua nengok ke belakang lu kagak ada. Bohong, udah mandi-mandi. Lagian lu ngapain sih tiba-tiba ngebasahin semua baju lu jadi begitu kan? Elah, beneran ada setan. Udah yuk buru-buru nih, gua udah mandi nih, dia bilang. Jadi si Acil ini nggak mau mandi cuy. Jadi karena bajunya udah basah ya udah dia mau cabut aja gitu kan. Karena dia udah ngerasa ketakutan banget. Dan ketika si Bayu ini mandi cuy, jadi si Acil ini ngedeketin yang dimana kayak laki sama laki cuy, udah kayak grepe-grepe. Sedangkan Bayu kan kayak ngerasa gelai aja gitu kan, jijik gitu. Ngapain sih lu deket-deketan, udah sama gua bugil telanjang, tiba-tiba lu ngedeketin, udah kayak homreng aja gitu kan. Akhirnya Bayu ini, apaan sih, udah jauh-jauh apa? Ya udah, lu kalau kagak mau mandi bahasa begitu dong, terserah lu dah. Gue selesaiin mandi gue dulu, dia bilang. Akhirnya mandi, jebur-jebur. Ya setelah mandi itu langsung ambil wudhu. Dan Bayu pun bilang, wudhu lu kalau nggak mau mandi, dia bilang gitu kan. Langsung lah dia ngambil wudhu dan buru-buru tuh. Nah jadi ketika mereka itu memang udah dibiasain. Jadi ketika mereka pergi ke sungai terus naik lagi, mereka itu diwajibkan untuk membawa air cuy. Ya entah itu 1 jeligen, anggaplah 1 jeligen ya. Jadi pakai wadah gitu, buat apa fungsinya ya, mungkin nanti kalau mau wudhu lagi atau mau pipis. Ya jadi kayak banyaklah kebutuhannya air tersebut gitu kan. Akhirnya mereka tuh kayak bawa nih ngejinjing satu obor gitu kan. Sedangkan si Acil ini gara-gara bajunya basah kan, udah mulai kedinginan. Matanya tuh selalu celinguk dan kondisi Acil itu ada di depan. Dia tuh nengok kiri kanan. Dan Bayu kayak greget kan, lu ngapa sih mata lu kayak begitu mulu, jelalatan mulu, ngeliatin apa? Bayu kesel kan, ngeliat kiri ngeliat kanan juga kagak ada apa-apa. Itu mah emang udah pemikiran lu aja yang parno. Lagian perihal setan ya udah biarin aja. Kalau memang lu ngeliat terus selama sosok itu nggak ganggu, udah biarin aja. Dan ditanyalah sama Bayu karena penasaran, memang lu bisa ketemu itu setan, gimana ceritanya? Bayu ini nyeritain lah bahwa dia sebelumnya ketika jalan turun ini, dia tuh kayak merasa bahwa ketika jalan itu ngerasa bahwa mereka berdua itu diawasin. Nah dia tuh kayak penasaran kan, diperhatiin dan ternyata memang bener. Pada saat itu Acil bilang mungkin ini mah ospekan dari senior atau senior yang ngejailin gitu kan. Bayu tuh terus aja ngedengerin kan. Nah ketika lagi diceritain tuh kayak Bayu tuh bilang, lu mah lagian punya mata bukannya dijaga malah celangak-celinguk. Kalau memang lu udah merasa bahwa di kiri kanan lu ada feeling, ada ngeliat demit, ya nggak usah lu samperin. Ya Acil ini bilang kan penasaran. Bukan masalah penasaran, iya itu kalau setan mah nggak apa-apa. Coba kalau itu macan, lu mau pala lu digeragotin sama itu macan? Kan kagak lucu, lu baru sehari di sini tiba-tiba pala lu dicetrok sama macan. Ya doanya jangan kayak begitu apa yuk, dia bilang itu kan.
Ya bukan doanya kayak begitu, orang juga kudu hati-hati. Akhirnya mereka ngobrol panjang dan sampai akhirnya Acil ini tiba-tiba langsung diem. Nah ketika diem, Bayu ngerasa aneh kan, nih bocah kenapa diem? Ternyata bahwa di depannya memang ada sosok wanita yang nyeremin banget cuy. Jadi rambutnya itu panjang, mukanya ini kayak bola matanya itu nggak kelihatan, jadi kayak celong aja nih, kayak bolong aja gitu kan. Sedangkan bagian dari mukanya itu kayak keriput, kayak kemung banget, kayak nenek-nenek yang umur ratusan tahun gitu lah. Jadi kayak peot banget. Jadi kayak nyeringai aja, senyumnya bener-bener nyeremin. Ya bayangin aja subuh-subuh lu ngeliat orang yang kayak begitu atau sosok kayak begitu kan bikin bulu kunduk merinding kan. Jadi kayak bener-bener nyeremin. Pada saat ngeliat pun Bayu itu bener-bener ketakutan. Bener-bener ngerasa, astagfirullahaladzim. Dia tuh langsung nunduk. Tapi nggak negor si Acil dan masa bodoh. Dan Acil karena yang ngerasa bahwa dirinya tuh kayak serba bingung, maju salah, mundur salah, jadi dia ikutan nunduk juga. Nah ketika nunduk ini, Acil ini teriak-teriak cuy. Acil ini teriak-teriak kayak, yuk gimana nih yuk? Yuk gimana ini? Sedangkan Bayu itu jalan aja, nyerontel aja ke depan cuy. Jadi terus aja bodoh amat nih sama si Acil. Dan Bayu ini punya keyakinan yang dimana kayaknya sosok ini memang udah jadi penunggu dari jalan tersebut. Ya bisa dikatakan perkenalan lah kali gitu kan. Karena memang secara fisik nyeremin, kayak bikin takut, tapi kayaknya enggak yang ngeganggu kayak yang sebelum-sebelumnya, kayak demit-demit yang disuruh sama dukun-dukun gitu cuy. Jadi kayak biasa aja. Di situ pun Bayu ini kayak bodoh amat dah. Orang gue mau ibadah masih ya digangguin sama setan, takut. Dan Bayu pun berpikiran, ya mungkin ini namanya cobaan ketika kita mau jadi orang benar gitu kan. Jalan aja terus. Dan ketika udah ngelewatin si itu demit pun Bayu bilang, misi ya nek, numpang lewat. Saya orang baru di sini. Tuh kalau mau teman saya aja yang belakang. Templokin aja nggak apa-apa, dia masih bujang kok. Masih perjaka ting-ting. Nah ucapan itu seolah kayak kedengeran sama si Acil ini. Acil nih kayak, kok gue kayak nggak dengar suara, nggak asing. Kenapa tiba-tiba gue disuruh dideketin? Dan lihat ke belakang kan, si Bayu kagak ada. Yuk, nengok ke depan. Tiba-tiba Bayu udah ngacir aja lari sekenceng-kencengnya. Nah sedangkan obornya kan dia udah mati nih. Dan penerangan pun itu dari Bayu kan. Akhirnya dia kayak ngejar sebuah bekas dari pencahayaan itu kayak, astagfirullahaladzim nih bocah kebangetan banget ya gue ditinggalin. Udah mah ditinggalin, tiba-tiba gue dikenalin sama sosok yang buruk rupa begini. Akhirnya dia tuh mau lari, tapi kakinya tuh soalnya kayak berat banget karena takut kali ya. Jadi kayak, aduh ini kaki kenapa kagak mau lari sih. Nah ketika dia memaksakan tapi jalan sambil nunduk, Acil ini bilang, nek numpang ya nek. Udah nek kagak usah nek, ya elah cari yang lain aja, apa kita mah di sini baru gitu kan numpang. Tiba-tiba sosok nenek-nenek yang nyeremin ini ngeluarin suara cuy. Cuk, dari mana gitu kan. Dan seketika Acil ini langsung kayak merinding sejadi-jadinya, ber gitu kan. Nah ketika udah mulai ngerasa merinding ini, dia ini udah ketakutan. Aduh tiba-tiba nanya dan negor lagi. Ya udah dah, nih udah nih kalau memang lu penunggu sini ya udah dah. Nah tiba-tiba seolah kayak tangan dari si sosok nenek yang nyeremin ini itu tuh kayak megang bagian dari pundaknya, bantuin nenek, kayak minta bantuan ke si Acil. Acil tuh kayak dengkulnya makin gemeteran aja, udah mananjak, bawa air, obor mati, lampu pencahayaan juga tuh bocah udah ngibrit aja. Ya elah, tiba-tiba ada teriak dari atas yang gak lain dari Bayu. Iya nek, bawa aja tuh nek. Lumayan disuruh nyari kayu kek, suruh ngarit kek, suruh nyari duit kek, atau dijadiin suami juga kagak apa-apa nek, masih bujang. Sikat aja nek gitu kan. Sambil lari lagi, Bayu dibilang jangan sampai telat lu, kan diomelin abah gitu kan. Acil ini langsung kayak, awas lu, tungguin pembalasan gua. Nah ketika lagi tangannya kayak berasa dipegang kan, dia tuh kayak megang nih, set, atau kayak mau nyingkirin buat tangannya ini supaya nggak megang dari bagian bahu si Acil ini. Udah ya nek, jangan megang-megang, bukan muhrim. Pas tiba-tiba kan harusnya kalau udah disingkirin itu ya udahlah, tapi kayak seolah ada yang jatuh, pluk, kedengeran. Dan parahnya
Nih si Acil tiba-tiba nengok ke bawah. Astagfirullahaladzim, tangannya copot. Ya elah, regas banget sih Nek. Dan di situ pun langsung Acil seketika punya tenaga, langsung lari sekenceng-kencengnya. Larilah dia sekenceng-kencengnya dan pontang-panting, masa bodoh, kakinya udah nerjang akar, udah kesandung, terus bangun, terus aja lari sekenceng-kencengnya. Dan sampai akhirnya dia sampailah di batas pesantren, atau udah sampai ke pesantrennya ini kan. Mana nih si Bayu? Ngehe, gue ditinggalinnya. Aduh banget tanda. Nah ketika mau masuk ke area pesantren, Acil ini sempat ngerasa heran bahwa ada panggilan. Kang, mau kemana? Sini. Kayak dipanggil kayak begitu aja, tapi kayak ngeliat selewat. Ketika ngeliat nengok ke sebelah, itu kayak siluet doang, karena dia nggak ada pencahayaan obor kan gitu, kayak siapa ini? Tapi kelihatan dari pakaiannya, itu tuh pakaian kayak santri, pakai sarung, pakai baju panjang, pakai peci atau kopea gitu kan. Jadi kayak ngerasa, bodo amat dah, itu senior mau ngejar, mau nyuruh apa, bodo amat dah, gue udah kesiangan. Tapi tiba-tiba tuh kayak ngerasa dia tuh dipanggil buat ngikut sini, tolongin saya. Tapi karena si Acil juga udah ngerasa ketakutan sama demit yang di belakang kan, kayak bodo amat dah, gua gak mau lagi tuh ngeliat demit. Emang bener, hal tempat yang paling nyaman itu adalah di area pesantren. Kalau udah di luar pesantren, aduh pala gue puyeng dah, kata si Acil tuh. Bodo amat dah, itu mau senior, gue diomelin sama senior, kagak peduli, yang penting gue masuk dulu. Gue udah takut, badan gue udah gemeteran, udah mah dikejar sama demit, dijailin sama demit, terus badan dia juga basah kuyup gara-gara dia ini nyebur yang ke air itu kan. Akhirnya langsung lah dia tuh ganti lagi kan, masuk ke kobong, ganti pakaian yang bener. Nah ketika dia mau masuk ke masjid, karena kondisinya pada saat itu udah mau mulai sholat subuh berjamaah kan. Ketika mau sholat subuh berjamaah itu dia udah masuk kan, kondisi udah wudhu sebetulnya. Ketika udah mau wudhu, tiba-tiba kayak kentut nih Acil. Aduh kenapa lagi ini? Ada aja. Ini bocah emang bener-bener dah kelakuannya tuh di luar nurul coy. Bisa dibilang ada aja gitu kelakuannya tuh aneh dan random gitu kan. Akhirnya ya udah dah, gue balik lagi wudhu. Nah ketika wudhu itu seolah kayak ada yang manggil kupingnya. Dan iya mungkin kan sebelumnya juga udah ada perkenalan ya nama si Acil ini. Jadi kayak ada manggil Cil gitu kan. Dan dia nyelesain wudhu. Ketika udah selesai nyelesain wudhu, matanya ini kayak nengok kiri kanan. Siapa nih yang manggil-manggil gua? Nah dari kejauhan dia tuh ngelihat satu sosok kayak santri yang kayak ngelambai-lambain, kayak ngerasa bingung kan. Wah dipanggil lagi, tapi kan udah sholat subuh. Sholat apa di sono ya. Jadi kayak ngerasa nggak enak aja gitu kan. Tapi ya udah dah, gue samperin bentaran doang. Nah ketika mau nyamperin, dari dalam musola itu ada yang manggil, Cil sini buruan sholat berjamaah. Aduh gue dipanggil juga di sini. Tapi itu udah buru ayo sholat berjamaah, nggak baik gitu kan, seolah kayak masa bodoh. Dan ketika Acil nengok ke belakang lagi pun, seolah santri itu pun udah ngilang gitu aja. Dan kayak Acil nih kayak ya udah deh, mungkin dia udah cabut kali gitu kan, bodo amat, atau mungkin kemana gitu kan, atau lagi ada urusan, memang sengaja telat atau gimana gitu kan, nggak tahu lah. Akhirnya dia masuk ke dalam, terus sholat subuh, dan akhirnya ngaji tuh. Dan setelah sholat subuh pun ngaji sampai akhirnya pagi tuh. Ketika pagi hari, ya karena Acil kan sama Bayu ini bingung kan mau ngelakuin apa. Cuman karena udah diarahin sama seniornya juga, terus di situ pun kayak ada yang lu bantuin ini nih, yuk kita ke ladang gitu kan. Ya mereka berdua ngikut-ngikut aja, karena pada zaman dulu mah apapun dikerjain lah gitu kan. Akhirnya Acil sama Bayu ini bantuin di ladang lah pada saat itu, kayak macul-macul. Nah ketika macul-macul ini Acil ngerasa penasaran lah, nanyalah ke seniornya ini, Bang, gua kan subuh mandi ya. Tiba-tiba nyeletuk Bayu, kagak mandi, dia mah cuma nyebur doang, cuma nenggelmin badan, itu pun gara-gara jatuh, kagak mandi, bohong aja. Ih orang gua mandi, mata lu aja kagak ngeliat, kata si Acil gitu. Gue mau mandi super cepet, makanya lu kalau mandi jangan husu-husu banget, udah kayak mandi wajib aja. Tiba-tiba Bayu itu langsung ngelengos dan selalu dah. Dan akhirnya Acil ini nerusin lagi nih. Gua pas turun itu ngeliat sosok nenek-nenek peot, rambutnya panjang, itu manusia apa bukan ya?
kayak ngedengerin aja tuh. Sedangkan Bayu ini terus nyeritain tentang kejadian tersebut. Seniornya itu senyum-senyum sendiri. Dan senior ini justru malah makin ngeledekin. Loh, jadi si senior ini sebetulnya udah diceritain sama Bayu kan. Udah diceritain sama Bayu. Jadi ya udahlah, udah tahu kan. Akhirnya kayak ngikutin ngeledekin lah. Karena Bayu pun udah bilang bahwa Acil ini tipikal orang yang suka bercanda dan tolong jangan dimasukin ke hati gitu kan. Akhirnya langsung senior ini buat ngakrabin aja kan dan bilang, loh enggak, dia tuh manusia, kenapa biarin aja. Loh manusia gimana tiba-tiba tangannya copot? Ya kalau copot ya bantuin pasangin lah, kata seniornya itu. Pasangin, dikira mainan kali, main pasang-pasangin aja. Ya udah, kalau udah tinggal di sini nggak apa-apa. Lagian kenalan aja, siapa tahu dikasih ilmu sama itu nenek-nenek. Ilmu tiba-tiba tangan kita juga ikutan copot, bukan ilmu. Mending kalau itu sosok cakep. Lah ini udah peot begitu. Ya Allah, oh mau yang cakep. Kagak ada, kagak. Kata saya Cul, kagak, cuman bercanda doang, kagak bercanda doang. Tapi nggak apa-apa kan? Senior itu bilang lagi, iya nggak apa-apa. Tapi kalau ngajakin ngobrol ya temenin lah ngobrol sesekali. Kasihan. Mungkin udah bosen juga sama kita-kita yang udah lama di sini. Mungkin pengen suasana baru kali. Ya elah, bang, lu mah tega banget sama junior lu ya. Nah akhirnya mereka tuh kayak ketawa-ketawa, dan disitu pun Bayu tuh seolah kayak senang banget gara-gara ngeliat Acil ini dibecandain. Singkat cerita, satu hari itu pun udah dilewatin dan mereka melakukan kegiatan yang sama rutin kayak bertani, terus malamnya itu mulai beres-beres mandi. Nah pada saat mandi ini Acil ini nggak mau yang namanya misa-misa, jadi bareng aja tuh sama senior cuy. Jadi kalau ada senior yang mandi, dia ikutan mandi. Nggak mau ngikutin yang namanya si Bayu tuh. Bodoh amat dah, serah dia gitu kan. Dan memang nggak ada kejadian hal apapun lagi. Nah ketika sebetulnya ada sebuah obrolan, dia tuh nanya, itu senior yang pas subuh itu manggil-manggil siapa ya? Seniornya ini seolah kayak nutupin. Siapa sih yang manggil? Orang nggak ada yang manggil kok. Itu mah cuman halu-lu aja. Mungkin karena lu ketakutan sebelumnya jadi kayak seolah ada yang manggil gitu kan. Tapi dia tuh kayak ngerasa bahwa dirinya itu memang dipanggil sama sosok santri yang lain gitu kan. Pakaiannya nggak jauh beda kayak mereka. Tapi senior ini kayak seolah ditutupin lah. Ya udahlah, karena nggak dapat penjelasan pun masa bodoh toh. Pada saat itu pun lagi dalam kondisi siang, masih sore gitu kan. Jadi si Acil pun nggak terlalu takut. Singkat cerita, malamnya mereka ngaji terus tahlilan lagi, dan ketika udah selesai pun mereka masuk lagi lah ke kobong. Nah ketika udah masuk ke kobong ini, Acil kan tiba-tiba kebelet pipis kan. Aduh, gue pengen pipis lagi. Udahlah, gue pipis dulu ah. Dan karena memang di area pesantren ini masih kayak biasa-biasa aja kan. Jadi kayak ya udah tuh dia pipis ke belakang, dan setelah pipis dia lagi-lagi dipanggil lagi. Cil, Cil gitu kan. Kayak dipanggil lagi tuh si Acil tuh. Acil nengok lagi. Siapa sih manggil? Dan Acil ini kayak seolah bahwa suaranya ini nggak asing cuy. Kayak gue merasa suara ini nggak asing deh, dan ngedenger, dan suara ini adalah suara yang sebelumnya kayak yang di subuh sebelumnya gitu kan. Mana ya? Iya bang, gimana ya gitu kan. Tiba-tiba fokus ke satu titik lah, itu kayaknya. Dan memang kayak, nah itu mah emang manusia gitu kan, pakaian juga biasa, cuman kondisinya mukanya nggak kelihatan nih cuy, bener-bener nggak kelihatan. Akhirnya, oh iya bang, benar bang, pipis dulu, nyelesain buang air kecil nih. Ntar kalau kagak diselesain bisa ngompol nih, bisa dibahan ceng-cengan sama anak kobong gitu kan. Selesain pipis, dia cebok, terus dia mau jalan. Prek, prek, prek. Ada apa bang? Itu kondisinya jaraknya lumayan cukup jauh. Jadi si sosok yang nggak kelihatan mukanya ini bilang, bisa tolongin nggak? Antar abang yuk, dia bilang gitu kan. Ada hal nih, nggak jauh kok dari sini. Jadi kayak seolah itu tuh pancingan buat keluar dari pesantren tersebut kan. Akhirnya ya udah tuh Acil ini, oh iya siap-siap. Nah jadi ketika ngomong itu dia bagiannya itu dipagar kan, dipagar kayak bambu, mungkin sekitaran sedada lah batas gitu kan. Akhirnya ya udah ya bentar, kalau manjat ini kan nggak mungkin, dia muter dulu. Dan sosok ini pun cuman manggut doang. Akhirnya si Acil ini muter dulu lah. Apaan sih malam-malam gue disuruh ngapain? Aneh banget. Tapi udahlah, sama senior mah sakti gitu kan, kagak takut sama demit. Bodo amat, dia muter tuh, set muter. Nah si seniornya ini, atau yang dilihat mungkin santri senior ini, kayak seolah lagi jalan, malah ninggalin kan. Kebiasaan nih, apa ya jangan-jangan gua kayak mau dicengin kayak si Bayu lagi ya. Kalau gua kagak ikutin, gua takut
Ntar makin parah kalau diturutin tapi gue ditinggalin. Bentar bang, tungguin apa? Jalan tuh. Si sosok ini tuh jalan, sedangkan Bayu ngikutin agak setengah lari dari belakang. Mungkin jaraknya nggak jauh dari batas pagar bambu ini, jaraknya sekitaran 10 atau 15 meteran. Nah tiba-tiba santri ini tuh udah selesai kan, dia diem. Nah ketika udah diem, ada apaan sih bang gitu kan. Nah Acil ini baru sadar bahwa santri seniornya ini nggak bawa obor, dan memang pandangannya pun jadi nggak kelihatan kan. Aduh, gue baru sadar lagi. Tapi bajunya karena pakainya itu adalah warna putih, jadi dia tahu kan. Aduh, kagak bawa obor. Aduh, gimana nih? Lagian ngapain sih? Random banget. Ada apaan sih bang gitu kan? Ya udah yuk buru-buru, udah malam nih, pengen tidur. Takut besok kesiangan lagi. Santri senior ini diem. Elah, nggak jelas banget dah. Apa gue tinggal aja nih, kata si Acil dalam hatinya. Dan di situ pun kayak mulai merasa merinding-merinding, tiba-tiba bau kemenyan itu muncul-muncul lagi. Bahkan baunya ini dibarengi dengan bau-bau anyir cuy, bau-bau amis gitu. Aduh, udah nggak beres nih. Gue tahu sih kalau di luar pesantren ini tempat angker banget. Bodo amat dah, gue tinggalin aja. Si Acil itu langsung balik badan. Dan ketika balik badan, dia lagi-lagi bener-bener kena jump scare yang dimana ketika ngebalik badan, Acil itu ngelihat sosok. Oke cuy, cerita ini bakal dilanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran, pokoknya kalian tungguin aja, karena yang serunya akan di part 2. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.